Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, nama saya Taufik Hidayat dari Rumah Penyimpanan Bedasitan Kelas 1 Jakarta Utara. Latar pendidikan saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Fisika. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak cipta, diantaranya disebabkan rasa malas atau kurang pengetahuan, terutama sektor IKM. Apa jadinya produk kita dipakai oleh orang lain dan dipasangkan produknya orang lain? Sebaiknya jika kita punya produk, kita daftarkan hak cipta tersebut. Untuk itu, saya di sini ingin membahas tujuan pembelajaran, yaitu mengenali dasar-dasar hak cipta. Sebagai contoh kasus, Pak Budi seorang pengrajin kayu ukir. Beliau menghasilkan kursi, dan kursi tersebut dilihat oleh Bapak Doni, dan Pak Doni pun menjiplaknya dan memperbanyak hasilnya Pak Budi tanpa sepengetahuan Pak Budi, dan memiliki keuntungan yang sangat banyak. Pak Budi pun tahu kalau Pak Doni memakai produknya. Akhirnya Pak Budi melaporkan ke dalam ranah hukum. Ternyata Pak Budi pun kalah karena beliau tidak mendaftarkan dulu terlebih dahulu. Pak Doni sudah mendaftarkan hak ciptanya tersebut. Untuk itu, sebaiknya jika kita ada produk, untuk mendaftarkan hak ciptanya di mana? Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Gambar umum itu kekayaan intelektual atau KI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreasi intelektual. Dan KI tersebut ada beberapa banyak jenis, yaitu desain industri, merek, hak cipta, KI komunal, paten, indikasi geografis, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang. Nah, di sini ada dasar-dasar hak cipta yang akan kita bahas saat ini. Ada pencipta, ciptaan, hak cipta, dan pemegang hak cipta. Untuk pencipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Definisi selanjutnya adalah orang yang merancang suatu ciptaan tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawas yang orang lain merancang ciptaan tersebut. Selanjutnya, orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Pengertian selanjutnya, badan hukum yang melakukan pengumuman, pendistribusian atau ciptaan yang berasal dari badan hukum tersendiri. Jadi, pencipta itu adalah seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memiliki upaya dan bertindak dalam penciptaan suatu hasil karya. Sebagai contoh, Bapak Budi yang sebagai pencipta kursinya. Selanjutnya, ciptaan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaannya Pak Budi yaitu kursinya itu tersendiri. Lanjut. Hak cipta. Hak cipta di sini yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hak cipta, hak eksklusif di sini ada hak moral maupun hak ekonomis. Hak moral di sini yaitu pencantuman nama pada penciptanya. Sebagai contoh, buku W.R. Supratman mempunyai lagu. Nah, disebutlah sebagai hak moralnya W.R. Supratman. Kalau hak ekonomisnya memiliki keuntungan lah dari penciptanya. Selanjutnya, siapa sih pemegang hak cipta itu tersebut? Belum. Siapa sih pemegang hak cipta tersebut? Yaitu satu, penciptanya. Sebagai contoh Pak Budi, dia sebagai bisa pemegang hak cipta. Cuman karena Pak Budi belum mendaftarkan dan sudah terdahulu orang lain, ya syaratnya Pak Budi harus mendaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, orang penerima dari penciptanya. Yang ketiga dan selanjutnya, gimana sih kita mendaftarkan karya-karya ciptaan kita untuk secara online biar lebih efisien dan lebih mudah? Nah, gimana kita daftar di hakcipta.dkip.go.id. Nah, di sini ada pelindungan hak cipta. Hak cipta didapatkan secara otomatis setelah suatu karya dipublikasikan. Syaratnya wajib dipublikasikan dan memiliki lama pelindung beragam sesuai dengan hasil karyanya. Sebagai contoh, yang pertama, seumur hidup plus 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Nah, contohnya apa aja sih? Di sini ada karya lagu, buku, terus ada ceramah, kuliah, pidato, dan lain-lain. Nah, untuk lagu atau yang buku dan lain-lain, di situ memiliki royalti. Apa itu royalti? Royalti adalah jika royalti di sini yaitu adalah imbalan atau pemanfaatan ekonomis suatu penciptaan atau produk yang terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Nah, royalti di sini bisa didaftarkan melalui LMK. LMK itu Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga manajemen kolektif di sini fungsinya yaitu menarik atau dan mendistribusikan royalti dari tempat-tempat tersebut. Untuk 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, contohnya seperti karya fotografi, potret, karya sinematografi, program komputer. Nah, di sini ada program komputer sebuah berupa aplikasi di bahasa negara, yaitu program komputer Aldebaran yang mungkin sudah didaftarkan ciptanya. Selanjutnya ada 25 tahun sejak pertama kali publikasikan ini, yaitu karya seni berupa terapan. Ada satu lagi yang belum saya cantumkan, yaitu di sini adalah ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Khususnya untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Next. Jika ada produk kita dipakai oleh orang lain dan kita sudah mempublikasikan, gimana sih caranya biar kita melapor kemana? Melakukan ke kepolisian pertama, yang kedua ke PPNS, penyidik pegawai negeri sipil DJKI, atau daftar secara online di pengaduan.dgip.go.id. Ya, sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanan, Jengara.